Halo, sampai jumpa lagi sama saya Ramon Kumbang. Saat ini kita akan membahas lagi tentang cryptocurrency di Indonesia. Yang sudah berapa lama kita tidak mengupdate berita tentang kripto karena banyaknya kesibukan, ditambah lagi turun drastisnya pasar di market selama setahun ini ya. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi yang lagi merosot dan pengaruh perang di Ukraina ya. Tentu saja membuat banyak negara yang mengalami krisis ekonomi, baik dalam segi perdagangan komoditi, saham, dan real lainnya ya, seperti perminyakan, gas, dan yang lain-lainnya pasti terpengaruh antar negara ya. Apalagi dengan embargo Amerika terhadap produk-produknya Rusia yang berpengaruh dalam pola pembayaran global, dan jatuh-jatuhnya harga saham dan kripto juga merupakan bagian dari siklus per 4 tahunan ya kripto ya. Nah, tapi kita di Indonesia harus tetap berpikir positif tentang masa depan, karena dunia kripto ini tetap akan berkembang bagaimanapun keadaan market, tergantung jeli dan pandainya kita dalam mengelola keuangan dan manajemen risiko. Karena hidup tidak ada yang tidak berisiko, namun peluang kesuksesan itu sebenarnya jauh lebih besar ketika kita mampu membaca peluang itu sedikit demi sedikit dan mempelajarinya. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, tidak ada yang instan dalam hidup ini. Semua membutuhkan proses, baik dalam pembelajaran hidup, pembelajaran risiko, pengelolaan aksi, dan segala macamnya. Itu ada tahap dan tahapnya. Jarang sekali orang sukses di dunia itu yang datang begitu saja seperti durian runtuh. Tidak ada. Semua melalui tahapan dan tahapan yang harus kita proses. Namun kecepatan dan kesigapan kita mengambil posisi atau peluang dalam hidup serta beraksi di dalam perjuangan itu akan membuahkan atau mendapatkan sedikit pelajaran yang lebih daripada orang lain yang hanya menunggu. Baik, kita kembali ke kripto. Baru-baru ini Indonesia telah menetapkan kripto sebagai komoditi yang sah diperdagangkan dengan menaikkan pajaknya untuk perdagangan di market, baik yang sudah terdaftar Bapepti ataupun yang non Bapepti. Ada mekanismenya dengan 0,1% pembelian dan 0,2% penjualan, atau 0,22% lah lengkapnya ketika kita bermain di market yang sudah terdaftar Bapepti. Jadi ketika kita membeli market itu ada tambahan PPN, dan ketika kita menjual ada tambahan PPh-nya, sehingga finalnya pajak kita itu 0,21% lebih kurang untuk pemindahan aset dari wallet ke wallet atau pencairan. Dihitung dimulai dari pada saat kita melakukan depo atau pembelian USDT atau IDR ke kripto. Begitu juga ketika kita melakukan penukaran aset kita tadi di dalam market. Jadi selain
taker marker yang sudah selama ini sudah dikenakan 0,3%, ada tambahannya yaitu 0,1%. Jadi untuk pajak negara itu sudah kita para pemain kripto ini, baik itu kita mau pindah-pindahkan atau cuma sekedar perdagangan atau swap, itu kita sudah membayar pajak tanpa penjelasan lagi. Secara otomatis lembaga itu sudah melakukan penarikan dari pajak kita. Mari kita lihat sebuah video ini. Sobat bisnis, ada yang investasi di aset kripto? Siap-siap nih, aset kriptonya akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. Rencananya, pengenaan pajak aset kripto ini akan berlaku mulai 1 Mei 2022. Pengenaan pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang PPN dan PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. Dalam poin pandangan Menkeu menilai, aset kripto berkembang luas dan menjadi komoditas perdagangan yang merupakan objek PPN sejalan dengan UU HPP. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas perdagangan aset kripto, perlu mengatur ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Tulis Sri Mulyani dalam poin pertimbangan PMK nomor 68 tahun 2022, dikutip pada Selasa 5 April 2022. PPN berlaku atas penyerahan aset kripto oleh penjual, jasa penyediaan sarana elektronik untuk transaksi perdagangan aset kripto, serta jasa verifikasi transaksi aset kripto, dan atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool. Selain itu, PPN juga berlaku untuk penyerahan aset kripto oleh penjual di dalam daerah pabean dan atau kepada pembeli aset kripto di dalam daerah pabean, serta pembelian barang dan jasa menggunakan aset kripto seperti NFT. Nantinya, pajak akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, termasuk penyedia jasa e-wallet. Selain PPN, Sri Mulyani juga mengenakan PPH dari penghasilan dari transaksi aset kripto. Berikut besaran tarif PPN dan PPH pasal 22 aset kripto. 1% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto jika penyelenggara PMSE merupakan pedagang fisik aset kripto. 2% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto jika penyelenggara PMSE mulai bayar pajak atas kepemilikan cryptocurrency? Kalau sudah, coba dong ceritain BEMers di kolom komentar. Karena nih, pemerintah telah memperoleh pajak hingga 48 miliar rupiah dari aktivitas terkait cryptocurrency. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pada konferensi pers APBN kita 27 Juli 2022. Pengenaan pajak atas kripto telah tercantum dalam PMK nomor 68-PMK-03-2022 tentang PPN dan PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik juga bertugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang atas aset kripto. Oke. Nah, dalam video tadi Anda sudah melihat dan menyaksikan sendiri ya. Dari pajak itu sudah beberapa bulan saja itu menembus 23 miliar bahkan 48 miliar PPH dan PPN ya. Sehingga artinya pergerakan perdagangan kripto di Indonesia dalam kondisi market yang lagi anjlok pun sangat tinggi. Kenapa pada saat anjlok perdagangan tetap tinggi? Karena sebagian para investor menunggu momen-momen ini untuk masuk. Walaupun dalam strateginya belum 100% sampai di dasar. Bahkan kemungkinan akan turun lagi sampai di kira-kira akhir Desember. Namun di sini akan terjadi beberapa kali koreksi. Naik, turun lagi, bisa dimanfaatkan untuk scalping. Tapi kalau untuk holder itu mungkin sudah boleh, sudah layak untuk mulai masuk dan membiarkan beberapa bulan ke depan.
karena harga dibanding waktu ATH-nya itu sudah turun sekitar 80%. Ada yang 80%, 70%, 60%. Intinya kripto saat ini yang super yang tinggi itu volume tradingnya yang termasuk 30 besar lah di coin market cap itu ada penurunan sekitar di atas 50%. Rata-rata semua di atas 50% daripada ATH-nya. Kalau Bitcoin sendiri itu mungkin ya sudah hampir 70%. Tapi akan ada masanya dia akan melampaui ATH lagi. Nah, untuk itu orang-orang sudah mulai bertransaksi. Nah, kita akan membahas sedikit untuk para neo member kripto atau para pencinta kripto yang baru-baru merasakan atau baru-baru ingin tahu, jadi tidak terkena FOMO ataupun food dari beberapa orang yang sudah berpengalaman, ataupun bahkan banyak sekali scammer di dunia kripto yang membuat program-program untuk mengambil uang Anda dengan iming-iming dan sebagainya. Untuk itu kita membahas sedikit beberapa cara untuk mendapatkan kripto, naik kripto yang akan besar dengan free, dengan modal aplikasi. Nah, tonton dulu Indonesia saat ini selain mengejar pembangunan bursa, juga lagi menggeber perusahaan-perusahaan mining yang digadang-gadangkan akan menjadi mining terbesar di dunia. Ya, artinya mining itu menggunakan alat ya, yang menggunakan listrik semacam CPU untuk menambang cryptocurrency jenis apapun yang bisa algoritmanya untuk ditambang. Nah, cara termudah untuk menambang kripto itu adalah yang menggunakan sistem POW, dan itu hanya merupakan aplikasi di Android Anda, tapi sebelum mainnetnya launching, artinya sebelum era launching networking itu ada beberapa perusahaan yang memberikan program mining harian, semacam penghasilan harian per 24 jam ataupun bagaimana sistemnya. Nah, kita akan melihatkan dia di sini supaya Anda bisa mengerti. Menyongsong era ekonomi 4.0, Ketua MPR RI meresmikan pabrik kripto terbesar di dunia di kawasan industri Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut Bambang Susatyo, pembentukan bursa kripto atau mata uang digital dapat ikut menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dalam mengikuti perkembangan digitalisasi dunia, Ketua MPR RI Bambang Susatyo meninjau langsung serta meresmikan pabrik kripto terbesar di dunia di kawasan industri Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketua MPR RI menyampaikan saat ini Indonesia dan seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, yakni era ekonomi digitalisasi, di mana nantinya semua transaksi juga akan didorong ke penggunaan uang digital atau cryptocurrency. Kita tidak bisa membiarkan kita hanya di pasar, sehingga saya menyebut baik adanya digital mining atau tambang digital yang diresmikan hari ini. Kita berusaha untuk menjadi pemain terbesar tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sementara itu, pihak PT Cipta Aset Digital menjelaskan nantinya ketika semua pabrik mining kripto rampung dibangun akan menjadi bank mata uang digital terbesar di dunia. Kita ingin menjadi leader, di mana kita punya misi adalah menjadi yang terbesar di dunia. Kalau selama ini kan kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu adanya di mana? Di Amerika,
mana-mana di Inggris ya. Ya, kali ini kita punya optimis kita ingin menjadi yang terbesar di dunia. Ya, ini merupakan suatu karya anak bangsa dan menjadi kebanggaan khususnya buat negeri kita tercinta Indonesia. Berdasarkan data bulan Agustus 2022, kepemilikan aset kripto warga Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase tingkat kepemilikan mencapai 16% atau lebih tinggi dari rata-rata global yaitu 15%. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Nah, setelah beberapa video tentang pajak dan mining besar yang akan dibuat di Indonesia beserta bursa-bursa, maka timbul pertanyaan, kripto apa yang bagus kita mining? Ada untuk beberapa bulan atau tahun ke depan, atau kripto apa yang bagusnya kita trading atau kita holder untuk beberapa bulan ke depan. Seandainya kita memiliki aset untuk dibelikan kripto atau ditahan di market ataupun di wallet-wallet pribadi, ada beberapa recommended seperti Brace atau Big Gear Network, nama koinnya Brace. Oke. Nah, Brace ini adalah network baru yang lagi melakukan banyak promosi dan pengiklanan bahkan pembakaran kripto. Nah, sedangkan blockchain atau network untuk kripto atau lebih dikenal dengan blockchain, itu proyek-proyeknya lagi dipercaya atau lebih dipercaya untuk ditradingkan di market daripada token-token yang kadang-kadang hanya meme ataupun altcoin yang tidak terlalu kompeten. Nah, Brace ini mungkin the next Lunatera atau Luns. Ya, karena kurangnya kepercayaan sekarang ke Luns karena terjadi crash beberapa bulan yang lalu sehingga penurunannya drastis, banyak orang melirik Brace sekarang, dan itu juga momen untuk kita mengharapkan dia bisa seperti Shiba harganya menyentuh RP1. Saat ini harga masih di kisaran 0,01. Nah, silahkan dicek sendiri di Coin Market Cap. Nanti akan saya buatkan screenshotnya. Nah, yang kedua adalah token meme. Token meme yang termasuk kuat kalau menurut saya, walaupun banyak orang-orang yang saat ini lagi food atau lagi kecewa yang katanya short terlalu dalam. Tapi saya lihat dari harga private sale ke harga yang sekarang itu sebenarnya masih tinggi, karena di jatuhnya kripto, momen jatuhnya kripto barusan ada ribuan project yang short bahkan kembali ke harga private sale, bahkan under private sale, dan itu hampir menyeluruh untuk neo kripto di tahun 2022. Sedangkan Lovely ini tidak, walaupun mungkin orang menyebutnya adalah kripto India, tapi dengan proyeknya yang transparan dan indikator para developernya itu kebanyakan dia Dubai, dan untuk promosinya tinggi, saya melihatnya bukan dari segi price yang lagi drop aja, tapi pengembangannya, pengangkatannya akan lebih tinggi nanti karena dia banyak dengan promo dan tampil. Jadi bukan kripto yang animos ya, tapi tampil developernya. Jadi besar kemungkinan bagi saya prediksinya, kalau harga di sekarang ini sekitar 0,01
rupiah ini bisa naik 10 kali atau mungkin bisa tembus 60 sampai 100 kali atau bahkan bisa 1 rupiah, itu artinya 1000 kali dari harga kurang lebih sekarang ya. Itu prediksi saya, tapi dengan catatan jangan masuk all in, beli sedikit demi sedikit. Kalau dia ada turun, ya nikmati keturunannya. Kalau dia naik, kita ada waktu untuk trading, lakukanlah scalping. Kalau enggak, beli sedikit sekitar 100.000, 200.000 atau 1 miliar koin, lalu lupakan. 1 M koin saat ini kan masih sekitar $100. Belanja $100 dan lupakan, dan mudah-mudahan dia menjadi $1.000 atau $10.000 ya, 10 sampai 100 kali dari harga sekarang di momen-momen tertentu beberapa bulan yang akan datang. Nah, kalau untuk brace mungkin bisa lebih cepat karena ada lagi info-info burningnya. Sementara Lunch sekarang udah naik 2 kali dari harga terendah kemarin ini. Masih boleh dibeli bertahap. Lunch, Lunatera yang klasik sekarang ya, baru Lovely, baru Grace, dan jangan lupakan Shiba bagi Anda yang minat, karena Shiba lah induknya untuk koin-koin meme ya, kripto meme. Shiba lah induknya, Shiba Inu. Saat ini dia hampir 9 kali lah turun dari ATH-nya, 90%. Jadi kalau dia kembali ATH, Anda belanja sekarang, itu dia bisa 10 kali. Tapi sabar, semua kripto menunggu momen dari Bitcoin ya. Bitcoin ini kemungkinan masih ada koreksi-koreksinya. Saat ini 19K, mungkin bisa tembus 15K ketika market masih tetap dalam keadaan seperti ini dan informasi global tidak ada berita-berita yang positif yang mampu mengangkat. Jadi dia akan stabil di sekitar 19 sampai 23 ya. Itulah targetnya ya. Dia akan berpusat itu. Kalau dia anjlok, dia kemungkinan hanya sanggup di 15. Kalau Anda mau menunggu di 15 ya mujur-mujuran kalau dia sampai di situ. Kalau orang yang main scalping ya, polanya diikuti sedikit dengan pola martingale. Contoh, beli sekarang di harga 19K itu 1.000 atau $1.000 atau $100. Kemudian dia turun lagi ke 17K, beli lagi $200. Turun lagi, beli dia $300 atau $400, terserah. Kalau dia martingale berarti kan 139. Berarti modal yang saat Anda masuk pertama ini wajib kecil dulu sambil melihat pasar. Kalau dia turun kali 3, turun lagi kali 3. Gitu kalau ada dana. Kalau enggak, bermain santai saja, scalping biasa saja. Turun dia beli lagi $100, turun lagi beli $100, $100 Anda akan hemat. Tapi ketika dia sudah merasa di titik paling bawah, langsung besarkan. Oke, berarti ingat, Breeze, Lovely, Shiba Inu, dan yang lain-lainnya seperti Lunch, CAW, dikurangi saja. Koin-koin micin-micin dijauhkan dulu dalam kondisi ini, karena kalau dia tidak mengangkat, mana uang Anda akan mati di situ karena tidak ada demand-nya. Supply dan demand menjadi patokannya. Demand adalah kekuatan dagang harian itu dia. Ya, Shiba walaupun dia unlock, tapi volume trading itu non-stop. Dia masih di 14 besar coin market cap. Sedangkan lawan-lawannya adalah blockchain ya.
blockchain network, sedangkan dia hanya ke token bumi, tapi dia bertahan di 14.15 besar. Nah itu ada momentumnya, yakin akan menjadi $1, $2, Rp1, Rp2 lagi di beberapa bulan yang akan datang. Berharap di awal atau di akhir Desember 2023 atau di awal Januari 2023 ya. Di Desember 2022 atau Januari 2023 itu kripto pasti ada kejutannya. Dan mari berharap perang di Ukraina cepat selesai, ekonomi segera pulih, tidak ada lagi corona yang akan menjatuhkan ekonomi, dan kita fokus berdagang konvensional juga kembali normal. Mudah-mudahan. Nah, simak beberapa ulasan nanti berikut di video saya ya. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat gambaran-gambaran kripto-kripto yang dengan kategori ya. Kalau yang untuk metaverse dan game itu saat ini ini yang tertinggi ya, Api, Sandbox, kita, Zil. Nah, untuk yang baru saya rekomendasikan ada dua, yaitu JZI bukan ZKit, GKI. Nah, ini Autoring MMO dan Calo ya. Calo dia metaversi Move to Air, sepatu. Kalau ini game metaverse, baru Calo. Nah, masih di peringkat 4.000. Ini punya masa depan yang lumayan cerah ya. Marketnya baru di 3 ya, di Mac dan ZT ya, yang centralized, dan PancakeSwap yang biasa decentralized. Oke. Baru untuk lain-lainnya yang layak disimpan ya itu untuk diperdagangkan di kripto. Supaya tidak gagal paham ya, kita lihat dia punya kita lihat portofolio yang lagi kita holder ya. Dia terlalu banyak ininya ya. Oke.
Nah, ini koin yang saya beli di market dan yang saya simpan di wallet. Saya simpan portofolionya di sini. Ada 2 kategori ya. Kategori pertama saya di main portofolio ini adalah koin-koin yang saya beli di bersama tim. Ini pribadi ya, tapi ini yang saya beli di private sale ya, konsor. Dan saat ini banyak jatuh. Makanya saya bilang Lovely itu termasuk kuat, karena dari banyak proyek yang saya beli kayak ini ada penurunan harganya. Ya kayak Voice Trade ini modal saya 100, kalau portofolionya masih kali 4 ya. Tapi kita belum dapat koinnya ya, tapi sudah di market. Nah kalau Vota ini di atas private sale sedikit. Kalau nggak salah ini modalnya 250. Kalau Suez ini di bawah modal ya. Nah, MMU cuma 1 kali ya, lebih ya, dikit ya. Kalau Calo ya lebih juga di atas private sale. Nah, banyak yang under private sale. Makanya saya bilang Lovely itu termasuk kuat. Nah, karena bukannya saya tidak tahu, saya banyak mencari tahu harga-harga barang di waktu peluncingan pertama. Yang di sini adalah semuanya di launching saya masuknya. Ya, di harga private sale. Kalau ini adalah di market dan hanya beberapa koin saja yang saya simpan ya. Era klasik saya masih ada 10 juta koin. Modalnya sekitar $500. Berarti sudah 4 kali ya. Kurang lebih ya, karena saya masuk ada turun saya tambah, turun saya tambah. 10 juta tapi di market Hotbit ya. Baru Shiba Inu punya saya pribadi cuma 38 juta. Dulu saya pernah punya sampai 1M tapi sudah dijual ya sebelum dia naik ya, itu karena teledor ya, tidak bisa menahan. Nah ini kita harus komitmen nih. Lovely saya yang saya masukin ke portofolio itu 2.280.000.000 ya, tapi pada kenyataannya dia sudah ditambah ya. Ya bisa kita cek di sini ya. Artinya belum saya masukkan di portofolio ya. Dan semua koin yang saya isi itu tidak berada di satu market ya, tapi tersebar di beberapa market. Nah ini Lovely saya sebenarnya posisinya 2.750.000.000. Berarti turun saya beli. Nah jadi pasar saat ini lagi turun. Kalau kita lihat hitungan hari dia jauh sorenya. Nah ini membuat orang lagi banyak nyangkut karena banyak yang masuk dan kena FOMO di harga 008 ini ya sampai 005. Kalau saya membelinya di 005 itu sedikit. Nah saya membeli besarnya justru di bawah sampai dia 1M itu sekitar di 0,05 terakhir ya. Ya terjadi penurunan aset sih. Nah jadi portofolio yang ada di sini sesuai dengan aset saya yang ada di market ya.
jadi semua saya simpan. Radio Caca ini juga bagus untuk sekarang ya. Karena harganya masih Rp5. Harga tertingginya itu mencapai hampir Rp100 ya. Tapi di stabilnya di 35. Tapi dia adalah NFT Metaverse. Nah, ini koin siluman satu nih CAW ini ya. Nah, saya punya 1M ya. 1M koin $70. Ini modal $100. Ini berarti dia turun ya. Kalau NFT yang saya bilang tadi, saya cuma punya 100 juta. Dan ini adanya di Hobi ini beda-beda. Nah, hancurnya duit di sini nih, di Doge ini. Ini modalnya lebih dari 100 ini. Sisa $9. Totalnya hanya 10.000 ya. Ini hanya akumulasi, tapi sudah mulai hijau nih pasar ya. Oke. Jadi gambaran yang untuk penglihatan ke depan ya seperti ini. Nah, tapi di sini di main portofolio ini banyak ini project-project yang sebenarnya backer-backernya bagus dan ada masa depan lah nanti, seperti Afin ya. Ini Afin ya, modal 100 bisa 43 ya totalnya dari portofolio. Ini hanya portofolio karena barangnya masih disimpan ya kan, masih di developer, karena cairnya seperti ada postingan yang saya bilang tadi. Lalu ada Vegasi ini kuda ya, ini lumayan juga untuk pekerjaan dari developernya. Baru Infinity Launch ini dia kita sempat profit sampai 70 kali dulu waktu bonus pertamanya ya. Waktu pencairan pertamanya dia digajian per 6 bulan. Hanya 10% lah. Jadi ini barang-barang tahunan. Baru Peragen, Sosial. Ini kebanyakan nih di bawah harga privat sale semua ini. Ya, kita harus sabar dulu lah. Bahkan ada yang 0, dolar, tidak cukup $1. Kayak Bemil ini modalnya $60 kalau tidak salah, $60 apa $70. Tapi ini kita sudah profit. Ini Bemil ini juga mencetak di atas 50 kali pertamanya. Ini hanya portofolio Dogecoin semuanya. Kalau gajian paling sisa 6.000-an lah koinnya. Ini saya belum perbaiki portofolionya. Ini sesuai dengan pembelian awal dan masih banyak belum masuk karena belum launching. Nah, untuk itu sampai di situ dulu kita bicara tentang kripto ya. Yang perlu diperhatikan ya bagaimana caranya kita mendapatkan koin saat ini dengan gratis. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bagaimana kita mengetahui kripto itu ya. Seperti CoinEx, Satoshi, atau kakaknya Pinet ya, Pinet War ya, yang lagi booming sekarang, tapi belum jelas kapan launchingnya. Tapi miningnya itu berjalan sudah 3 tahun ya, dan saya kebetulan cuma di awal aja dulu, sekarang sudah tidak diminingkan ya. Dan ini semua adalah aplikasi kripto. Nah, bagi Anda yang kurang paham untuk bermain manual untuk strateginya, bisa menggunakan robot royalty ini.
masuk sekarang ya bagus juga karena pasar lagi turun, bisa untuk masuk, tapi atur manajemen mandinya ya. Dan satu hal lagi, kalau kita tradingnya spot, kita nggak akan rugi 100% karena tidak ada ketahanan dana, kecuali ketahanan harga itu sendiri mampu nggak bertahan dari gelombang-gelombang. Sedangkan kita hanya membeli kuantiti, seperti membeli produk. Ketika produknya mahal kita jual, kalau tidak kita terpaksa menunggu. Apakah scam? Ya belum tentu. Kalau kita jual pada saat dia turun berarti ya scam, sama aja kita MC, tapi tidak ada total 100%. Tinggal kita menunggu nilainya di atas harga membeli. Itu aja konsepnya. Oke, sampai jumpa. Saya Ramon Sikumbang. Oke, ini adalah Breeze yang Bitgear Networking tadi ya. Di sini, nah, saat ini masih bsc.com, tapi dia sudah mempunyai Explorer sendiri atau Bitcoin sendiri, blockchain sendiri. Nah, di sini supply-nya totalnya adalah 1000 triliun ya, dengan 166 holder. Ini di luar market ya, ini yang menggunakan blockchain aja atau yang menyimpan di wallet sendiri, dengan total transfer 2 jutaan ya, 2 juta lebih ya. Nah, ini holdernya, tapi ini akan menjadi multi chain ya, karena dia akan menjadi blockchain sendiri. Nah, di sini dia sudah membakar dari total 1000 triliun ini, total supply di nol address ini adalah wallet mati ya, tidak akan bisa ditransfer keluar lagi. Itu sudah 572 triliun dibakar ya. Berarti total supply sekarang hanya sekitar 40%. Ini sudah hilang 57,2% ya. Nah, kenapa ini bisa naik tinggi ya? Ini kalau dia sempat terbakar sampai 90% total supply, atau dari 1000 triliun ini tersisa 1 triliun, atau mungkin pembakarannya lebih ganas, miliaran pun besar supply-nya itu. Dan targetnya nggak muluk-muluk, cukup 1 Rp aja. Dengan harga satu sekarang itu dengan harga sekarang itu hanya nih, jaringan agak lalot, baterai juga lagi lemah ya, jadi agak sedikit. Nah, Bitgear Breeze ini sudah naik peringkat menjadi 217 secara data coinmarket.com. Marketnya juga sudah banyak ya saudara-saudara, sudah di Get.io, KuCoin, Make, PancakeSwap. Ini yang menggunakan blockchain ya, dia swap ya. Jadi beli di market-market yang centralized seperti dxt.com,
Yang high cuma 3 ini ya. Sarankan hanya 3 ini, Get.io, KuCoin, Max untuk di awal ini. Di Bitmart sudah ada, Bitbox, Latoken, IndoX, semuanya sudah ada. Tapi volumenya masih moderat. Oke. Total supply sudah. Nah, yang kedua yang saya sarankan tadi adalah Lovely. Sebenarnya banyak. Nah, ini Lovely Inu masih di peringkat 2000-an. Dan ini koin token meme ya. Harganya masih sangat-sangat murah dan turun sekitar 90% dari TH ya. Oke. Total supply-nya ini sedikit dibanding Breeze. Breeze tadi 1000 triliun, sedangkan ini hanya 50.000 triliun. 50 triliun bukan 50 triliun. Ordernya di wallet pribadi hanya 96k, hampir 100k, tapi pasarnya udah banyak dan pengembangannya lumayan tinggi. Coin market cap-nya sudah 6 juta USDT. Oke, sekarang kita lihat holdernya apakah ada null address. Nah, di sini tidak ada pembakarannya ya. Walaupun ada tapi masih sedikit, masih di peringkat yang jauh di bawah. Saya pernah melihat kalau dia ada pembakaran tapi tidak terlalu banyak. Nah, di sini ada di Hobi, ada di Get.io, ada di Hotbit tapi lagi maintenance ya, ada di Bitmart, di Max, dan saya sendiri tradingnya di Max. Ada juga dia punya Lovely Swap ya. Nah, ini pengembangannya cukup lumayan bagus dalam segi pengembangan pasarnya ya. Mari kita lihat dia punya market di mana saja. Walaupun belum ada market yang besar, tapi sudah ada masuk di Mac itu. Get.io, Hobi global ini adalah market kedua terbesar di coin market cap. Bitmart, Latoken, Bitbird, Contiger ini bagus-bagus semua loh pasarnya. Askendek aja masuk dia, Bitmax. Nah, ini 3 yang di atas inilah yang disarankan juga. Askendek juga high. Bitmart belum terlalu, perhitungannya belum terlalu stabil, masih moderat ya. Jadi ya, bersaing lah dengan Breeze ya. Kemudian ada NFT AP ya, yang ini milik dari NFT. Nah, AP NFT ini 150 peringkatnya. Ini juga masih murah. Jika Anda bertahan di 100 juta holder aja, biarkan. Nah, ini kontaknya menggunakan Ethereum. Jadi kalau bisa beli di market seperti Hobi. Nah, di Hobi jadi ordernya di sini hanya sedikit yang pakai Ethereum, tapi dia mempunyai banyak multi chain ya.
Di sini ada Binance BSC juga. Di sini holdernya 10k. Total supply-nya 566 miliar ya, tidak sampai TT-an ya total supply-nya. Tapi jaringan sebenarnya dia ada di Tron sini, karena dia punyanya Justin ya. Yang tadi itu adalah multi chain, jadi nilainya 1:1. Nah ini total supply-nya semuanya 9T ya. Itu 2, 3, 4, 999 T. Sedangkan sudah bersirkulasi sekitar 277 T ya, dengan total market cap. Nah, jadi holdernya ada 2 juta address. Ini luar biasa ini untuk di Tron ya, karena induknya di Tron ya, jaringannya di Tron. Tapi marketnya juga sudah banyak, Anda bisa beli di mana saja. Dan dia juga Heko, dia malah ambil blockchain Heko ya. Dia cuma meletakkan supply di sini 9,9 M juga. M ya, ini bukan T lagi ya. Tapi ini perbandingannya tetap sama, total supply yang dipakai ada total supply yang di Tron. Yang ini hanya perhitungan 1:1 ketika terjadi market. Nah, itu namanya multi chain. Jadi perbandingan harga tidak digabungkan seluruh supply ya. Jadi kalau yang multi chain itu selalu seperti itu, satu yang menjadi patokan. Sedangkan Ethereum ini hanya pelengkap. Karena jarang orang bertransaksi via Ethereum karena fee-nya yang terlalu tinggi. Nah, di sini harga tertingginya 0,007. Nolnya 5 kali ya ATH-nya. Nah, sekarang dia di kisaran 70% ya, 7 kali lipat. 50% ATL-nya 0,001 ya. Sedangkan ATH-nya 0,07, harga sekarang 0,0038. Berarti sekitar 50% ya, 50% lah sornya. Untuk saat ini berarti orang yang masuk lagi nyerok di bawah itu udah untung 100% lebih. Kalau dia masuk di 0,001 berarti udah 3 kali. Begitu perbedaannya kalau kita masuk ke harga rendah. Koin NFT, AP NFT, baru Lovely, baru Grace. Nah, di sini kita melihat pergerakan koin market cap per ini hari. Bitcoin walaupun harganya bagaimana juga, dia tetap bertahan di nomor 1 transaksi harian ya. Total supply-nya Bitcoin ini 21 juta. Yang beredar sudah 19 juta ya. Berarti hanya tinggal 2 jutaan lagi itu selesai, dan miningnya ini selesai kabarnya di 2023. Maka tidak ada lagi pencetakan ya. Dari total supply 21 akan keluar semua. Nah, dari situ nanti akan terjadi pergerakan harga yang signifikan karena sudah tidak ada lagi tambang. Jadi proyek-proyek tambang itu kebanyakan bukan lagi Bitcoin ya, mungkin Doge atau Ethereum, dan yang lain-lain kayak Cardano,
yang mendukung ya. Doge sendiri sekarang ini di 10 peringkat 10 dengan price 0,06 ya. Baru Polkadot, Polygon, Automatic ini adalah market blockchain semua ya. Polygon, Polkadot, Dogecoin, Solana, XRP, Cardano semuanya blockchain ya. BNB peringkat kelima, tapi yang di atasnya BNB ini adalah koin-koin flat ya, koin-koin stabil ya. Jadi tidak terhitung sebenarnya untuk perdagangannya. Karena orang membutuhkannya untuk disimpan, bukan untuk investasi, tapi untuk menahan turunnya nilai investasi sendiri atau buat simpanan sebelum belanja. Jadi orang belanja USDT dan USD itu stabil ya. Jadi ada yang stabil, yang volume tradingnya berada di 10 besar itu ada BUSD atau Binance USD, Tether atau USDT, USDC ya kan, ada 4 dengan DAI ya, tapi dia di perutan 14. Nah sisanya kripto blockchain ya. Blockchain itu Ethereum tentunya, Bitcoin, Ethereum, BNB ketiga, Cardano keempat, XRP, Solana, Doge, Polkadot, Polygon. Nah sedangkan Shiba Inu ini adalah token, satu-satunya token yang berada di 20 besar ya, tanpa networking ya. Nitip artinya token ya, bukan koin. Nah token atau altcoin lah di nomor 13 itu adalah Shiba, berarti dia adalah aset token meme yang terbaik saat ini, Shiba Inu, karena di atasnya semuanya koin ya. Baru di bawahnya juga Tron Coin, Avalanche Coin. Nah Unus ini di 17 ini saya baru dengar ini ya. Sedangkan Unus ini adalah explorernya, dia tidak punya ya. Dia token di Etherscan ada, ETH Explorer, EOS. Oke. Untuk contoh mining yang atau yang aplikasi itu bisa dilihat di sini seperti ini, CoinEx, Bitcoin, Hunter, Satoshi. Saya contohkan 3 di sini karena hanya ini yang saya install di HP ini, tapi di sebelah ada lagi seperti Binet atau yang lain. Nah CoinEx ini kita hanya mendownload lalu melakukan verifikasi. Nah sedangkan CoinEx ini sudah ada proses IDO-nya ya di market P2P ya. Nah ini saya di sini sudah mendapatkan 73,6 tanpa banyak network ya. Ini dalam 1 kali 24 jam itu kita mendapatkan 2,4 ya, karena 0,1 per jam ya. Jadi 24 jam. Kemudian yang lagi tren juga ini Satoshi, ini mining gratisnya 150 blok per hari ya, kita dapatkan dengan cuma-cuma. Kemudian kita harus wajib login 1 kali sehari untuk mengambil hasilnya ini seperti ini, sehingga dia naik ke atas. Dan kita tidak boleh penuh dia 150 blok, karena kalau penuh 150 blok dia tidak jalan. Nah itu aja kalau mining tanpa mesin ya, hanya menggunakan aplikasi.
beda-beda. Kayak Coin Hunter ini kita nggak perlu login, ketika kita sudah download dia masuk dengan sendirinya 0,1 per day ya, 0,10. Nah, berapa hasilnya nanti, kira-kira berapa harganya ketika dia jadi, itu tergantung nanti. Tapi dilihat dari webnya, dari harganya, ini bisa cukup tinggi, karena di Mercedes-Benz aja ini di target 2,3 dan 3,7 BTH saja, itu sudah setara dengan membeli satu buah Mercedes-Benz Maybach, dan ini lagi di perdagangan di Cina ya. Silakan dicari-cari info Bitcoin Hunter ya. Oke. Nah, jadi saya recommended itu Satoshi atau Core, CoinEx, Bitcoin Hunter ya, sama Pinet, tapi sudah terlambat karena sudah sedikit lagi sudah mau launching. Jadi cukup di situ untuk kita mining gratis, atau cari informasi yang lain yang kira-kira developernya tidak main-main. Nah, kenapa BTC BTC Satoshi ini yang disebut Core ini begitu antusias atau banyak sekali pendownloadnya, sudah mencapai 30 juta lebih yang mendownload ya untuk mining, karena bukan sembarang mining. Dia digadang-gadangkan adalah pengembangan dari BTC asli ya, dari Satoshi Nakamoto. Total supply-nya di sini 2,1 miliar ya. Lebih tinggi daripada BTC. Kalau BTC 2,1 juta. Tapi dengan pengguna yang banyak nantinya, dengan blockchain yang lebih antusias atau lebih bagus daripada BTC, karena perkembangan blockchain itu selalu meningkat ya, baik dari jumlah transaksi, kecepatan, fee dan sebagainya, itu semakin ke sini semakin bagus. Nah, contoh BTC transaksinya lumayan tinggi, begitu juga ETH. Kemudian blockchain baru muncul dengan hash rate dan fee gas yang semakin rendah. Oke, sampai di situ kita berbicara tentang Bitcoin, jadi atau tentang kripto. Silakan dilihat-lihat ke depan bagaimana kira-kira bagusnya atau minatnya tentang kripto ya. Saya Ramon Sekumbang, selamat malam.